Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang berada di rumah. Di hari Minggu kelima sesudah Paskah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Eddie Meyer, MTH. Jemaat yang berada di rumah, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat sekalian, marilah kita awali ibadah kita ini dengan menerima foto. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, hari Minggu ini kita memasuki Minggu yang kelima sesudah Paskah, dan nats pembimbing kita diambil dari Yesaya 2 ayatnya yang ketiga yang mengatakan kepada kita, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersama dalam pengakuan dosa. Dengan rendah hati, mari saudara kita mengaku pelanggaran kita. Bapa Maha Kudus yang membenci segala penyembahan berhala, kami mengaku seringkali harta benda menjadi berhala dalam hidup kami. Kami meremehkan kuasa doa, sehingga kami bertindak seturut kemauan kami pribadi. Kami bertindak dengan hukum rimba, sehingga semua aturan Tuhan kami abaikan. Kami mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak benar. Kami menikmati sesuatu tanpa perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Hati dan pikiran kami sudah dibutakan. Kami menimbun harta dan sukar berbagi dengan sesama. Kami diikat oleh roh kekhawatiran dan ketakutan, sehingga kami hidup dalam ketidakpuasan hari demi hari. Kami menyenangi kata-kata motivasi, tetapi gagal untuk mengingat kebenaran firman Tuhan yang merupakan pelita dan terang. Ampuni dosa kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk bertobat. Dengar pengakuan kami ya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara, setelah kita mengaku di hadapan Allah kita akan segala keberadaan kita, maka dengarkanlah berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosa dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam kitab Yesaya pasal 1, ayatnya yang ke-18 yang mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, maka marilah kita bersama-sama berdiri
untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang ditulis dalam 3 Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-11, yang mengatakan kepada kita, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara, kita akan segera memasuki pelayanan dan pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dari kesaksian Alkitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai yang ke-13 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki,
kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca surat-surat dari Rasul Paulus, kita akan menjumpai bahwa Rasul Paulus itu mengalami begitu banyak penderitaan dan penganiayaan dalam mengikuti jalan Tuhan. Namun, ia tetap berbahagia dan bersukacita karenanya. Pertanyaannya ialah, apa yang membuat Rasul Paulus tetap semangat dan bersukacita dalam menjalani hidup sebagai saksi Kristus? Saudara-saudara, kalau dalam surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan 26, secara singkat dapat disimpulkan begini: hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, menurut Rasul Paulus, hal ini memiliki makna. Kemajuan Injil tidak ditentukan oleh situasi apapun atau motivasi siapapun. Karena apa yang sudah Tuhan bukakan, tidak ada siapapun juga yang akan bisa menutupnya. Kesulitan hidup apapun yang menimpa orang percaya tidak membuat Paulus meninggalkan Yesus. Justru penderitaan karena Kristus membuat Paulus bermegah di dalam Tuhan. Sebab ia menyadari bahwa penderitaan dan penganiayaan itu menjadikannya kualitas iman teruji. Saudara-saudara, berbicara tentang kualitas misalnya. Kualitas sebuah barang tidak ditentukan oleh kemasannya. Kita justru sering menjumpai penampilan yang menipu. Kemasan luar tampak baik dan indah, tetapi mutu barang di dalamnya buruk. Kualitas sejati sebuah barang diukur melalui berbagai langkah pengujian dalam berbagai kondisi. Barang itu mampu berfungsi dengan baik, tahan uji, dan tentu saja awet. Misalnya sebatang kayu yang baik, ukurannya relatif tidak berubah, baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kekristenan yang berkualitas baik? Dapat dikatakan berkualitas baik jika kita dapat bertahan dalam segala kondisi. Sifat, karakter, kualitas iman kita akan tetap terjaga dengan baik dan tidak berubah-ubah sekalipun menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Pada waktu dipuji dan dihormati, tidak menjadi besar kepala, tetapi tetap rendah hati. Tidak mengeraskan hati dan tetap lemah lembut hati.
ketika menerima teguran dan tidak menjadi patah hati dan sakit hati saat dihina atau difitnah. Saudara-saudara, Rasul Paulus pun dengan berani menantang jemaat di Korintus untuk mengikuti teladannya. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk menguji kualitas iman kita. Dan ketika kita hidup dalam kasih karunia-Nya, kita sedang menjadikan hidup kita teladan bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang paling berharga dari sebuah pohon karet? Tentu kita tahu yang berharga dari pohon karet itu adalah getahnya. Dari getahnya tersebut rupa-rupa manfaat dinikmati oleh manusia. Dibuat karet ban, dibuat karet bola, dibuat karet gelang dan sebagainya. Saudara-saudara, tetapi untuk mendapatkan getah dari sebuah pohon karet itu, dia harus mengalami sesuatu yang menyakitkan, yaitu melukai pohonnya dengan menyayat batangnya. Dan dari hasil luka tersebut keluarlah getah yang sangat besar manfaatnya. Agar memperoleh hasil yang berkelanjutan, proses melukai batang pun dilakukan terus-menerus. Inilah filosofi pohon karet. Dilukai, tetapi malah mengeluarkan hal yang berharga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula seharusnya sikap hati umat Kristiani. Paulus telah meneladankannya dengan sangat baik. Ketika dimaki, kita memberkati. Ketika dianiaya, kita sabar. Ketika difitnah, kita menjawab dengan ramah. Betapa elok jika sikap ini dapat dipancarkan oleh setiap kita yang percaya kepadanya. Ketika dilukai, mari belajar melepaskan pengampunan, bukan dendam dan dengki. Belajar dari pohon karet saat dilukai, kita justru bisa mengeluarkan hal-hal yang berharga. Berkat ucapan ramah, kesabaran, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, maukah kita memulainya? Saudara-saudara, Rasul Paulus betah dan tetap setia sampai mati karena cinta mereka kepada Kristus. Hasilnya, mereka memang lemah, tetapi jemaat kuat. Mereka dihina, tetapi jemaat mulia. Kita hendaknya bisa mengikuti teladan para rasul, betah melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau selama ini kita betah melakukan segala perintah Tuhan, maka puji Tuhan. Karena itu tanda kita sungguh-sungguh mencintai Kristus. Kalau selama ini kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan jangan menyombongkan diri, kiranya kita betah mengikuti Kristus dalam kondisi yang bagaimanapun. Mengikutinya dengan cinta, bukan karena terpaksa. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan membawa hidup kita untuk memprioritaskan Kristus. Sehingga kesulitan apapun yang dihadapi akan mampu membuatnya untuk terus hidup di dalam sukacita. Amin.
Jemaat sekalian, sebagai respon kita atas pemberitaan firman Tuhan tadi, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan melalui nyanyian kita Bakti 289, Ku diberikan padamu. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan semua gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kita mengaku iman. Menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersehati untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, terima kasih kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu bersama-sama di dalam ibadah pada minggu hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar melalui renungan tadi, Tuhan boleh materaikan itu di dalam hati kami masing-masing untuk menjadi sebuah renungan yang mengajarkan kepada kami bahwa di dalam situasi yang bagaimanapun kami boleh tetap menjadi orang-orang yang percaya kepadamu, yang senantiasa bersyukur dan bersukacita. Sekalipun kenyataan hidup yang sedang kami hadapi tidak semuanya sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tetapi ajar kami untuk justru di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tetap mempercayai Tuhan akan melindungi dan memelihara kehidupan kami. Dengan keyakinan seperti itu, biarlah kehidupan kami boleh diliputi oleh sukacita untuk bisa menghadirkan diri, menguatkan semua orang,
di dalam situasi kehidupan yang bagaimanapun. Sebagaimana Rasul Paulus, sekalipun dia menghadapi penganiayaan dan penderitaan karena mengikuti teladan Kristus, tetapi dalam kehidupan Rasul Paulus ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bisa kami tiru, yaitu kami selalu menghadapi situasi ini dengan penuh keramah tamahan. Bapa di dalam surga, saat ini, biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar melalui firman-Mu itu bukan menjadi sebuah pengetahuan di dalam kehidupan kami, tetapi menjadikan kami mengerti apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam situasi kehidupan yang bagaimanapun. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam keadaan yang bagaimanapun, untuk mengajari kami tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan punya maksud di dalam semua keadaan itu. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa pada kesempatan ini untuk banyak bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia sendiri, yang sedang berupaya menekan perluasan pandemik COVID-19 ini melalui berbagai keputusan yang diambil. Biarlah kami sebagai warga masyarakat mematuhi apa yang diputuskan untuk menjadi kebutuhan hidup kami bersama-sama, menghindari wabah pandemik COVID-19 ini meluas. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Kami ingin mendoakan juga para medis yang merupakan garda terdepan. Tuhan lindungi mereka ketika mereka menjaga dan merawat semua pasien yang terpapar karena COVID-19 ini. Tuhan juga berkati semua upaya-upaya untuk menemukan imun terhadap pandemik COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa. Di tengah-tengah kebijakan pemerintah ini, maka semua pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mesti, sehingga berdampak pada perekonomian. Oleh karena itu, biarlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tertimpa pengurangan tenaga atau yang dirumahkan atau yang di-PHK. Biarlah bantuan-bantuan sosial yang diperuntukkan untuk mereka ini dapat tersalur dengan baik. Biarlah orang-orang yang diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk membagikan dan menyalurkan dana ini, mereka boleh juga mengelolanya dengan baik, sehingga tepat sasaran. Bapa di dalam surga, kami ingin mendoakan untuk semua gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah gereja-gereja juga turut mendukung apa yang diupayakan oleh pemerintah, turut memberikan semangat dan dorongan kepada mereka-mereka yang menghadapi situasi seperti ini. Ya Bapa, kami mau berdoa
untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Biarlah ya Tuhan, kami terus menggumuli ini di dalam kehidupan kami untuk terus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa segala sesuatu. Dan biarlah upaya penanggulangan ini boleh diberkati oleh Tuhan sendiri. Secara khusus kami ingin mendoakan bagi jemaat kami GPIB Sejahtera di Bandung. Berkati seluruh warga jemaatnya ya Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kehidupan di rumah masing-masing, agar kami tetap menjaga dan memelihara kehidupan yang mendatangkan kesehatan bagi kami. Kami tetap memperhatikan hidup yang baik melalui asupan-asupan makanan dan semua yang kami lakukan di dalam rumah kami masing-masing. Kami ingin mendoakan ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati seluruh warga jemaat, agar di tengah-tengah situasi ini kehidupan yang mereka jalani tetap bermanfaat dan berguna dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami ingin mendoakan bagi warga jemaat yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Tuhan, upaya-upaya yang mereka jalani, pengobatan, atau upaya-upaya lainnya, kiranya Tuhan berkenan memakai semuanya itu menjadi saluran berkat yang mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk semua orang yang terpapar karena pandemi COVID-19 ini. Ya, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit ataupun yang menjalani perawatan di rumah masing-masing. Biarlah upaya-upaya mereka untuk mengatasinya diberkati oleh Tuhan. Kami ingin mendoakan ya Tuhan bagi warga jemaat atau masyarakat yang mengalami musibah. Salah seorang di antara keluarganya mungkin dipanggil oleh Tuhan karena terkena COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan, memberikan penghiburan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi mereka tetap akan ada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi warga jemaat kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Ada sukacita yang mewarnai mereka. Sehingga dengan sukacita itu ada cukup alasan mereka untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Kami mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja kami, khususnya panitia pembangunan, di dalam mempersiapkan pekerjaan merenovasi dan membangun sarana yang kami harapkan untuk kami kembangkan bagi pembinaan warga jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati upaya-upaya dari panitia pembangunan yang tentunya didukung oleh seluruh warga jemaat bagi kegiatan pembangunan ini. Kami menyerahkan segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam merealisasikan, merenovasi, dan membangun sarana tempat pembinaan itu. Biarlah ya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya dan sehingga saatnya kami boleh mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Bapa di dalam surga, berkati seluruh warga jemaat di tengah-tengah pergumulan hidup masing-masing, agar mereka tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan selalu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Ibrani 13 ayat 15 hingga 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang berada di rumah, kami undang berdiri. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang terkumpul. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab hidup kami penuh dengan kebaikan. Kami bersyukur sebab sampai hari ini kesehatan dan rezeki kami lancar. Tuhan yang sudah mengaruniakan umur panjang dan bahagia dalam keluarga. Kami bersyukur sebab kerja dan usaha kami diberkati. Semua yang kami berikan berasal dari pemberian Tuhan yang tak berkeputusan. Kuduskan ya Allah, menjadi berkat bagi tugas pelayanan di jemaat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu beserta dengan keluarganya, bagi saudara-saudara kami yang dalam musibah dan kekurangan, bagi gereja-gereja Tuhan dalam mengembangkan pekabaran Injil dan pelayanan kasih. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan.
Pembacaan Warta Sejahtera Minggu 10 Mei 2020. Ucapan selamat berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Mazmur 148 ayat 3 menyatakan, biarlah semuanya memuji-puji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan. Pulanglah dan jadi terang Allah bagi banyak orang, dengan perkataan yang memberkati dan perbuatan yang penuh belas kasih. Kita dapat menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Mari jemaat berdiri untuk menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 165, Janji yang Manis. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.
itu 8 tahun. 80 tahun. Lu? Nggak tahu, lupa. Dua jemaat yang udah lupa anniversary-nya berapa tahun, seperti Paulus dan Yunita. Kamu berapa tahun? 1 15, 1 2. Oh, berarti bukan pasangan ya? Bukan pasangan. Oh, itu bukan tanda aslinya. Itu makanya Ellen sampai sekarang belum 2 tahun. So, kalau mengaku tahu ada apa dalam rumah tangga, jangan lupa tune in di YouTube channel Sejahtera, karena ibadah rumah tangga minggu depan itu isinya tentang bagaimana caranya berumah tangga dan